Hallo, meine Schüler und meine Schülerin. Guten Morgen. Hari ini kita kembali lagi di Deutsche Klasse mit Frau Dini. Hari ini kita ketemu lagi di kelas bahasa Jerman dengan Ibu Dini. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah kalimat sederhana dalam bahasa Jerman. Untuk itu, pembahasan yang pertama kita akan mempelajari bagaimana bentuk atau struktur susunan kalimat dalam bahasa Jerman. Jadi dalam bahasa Jerman, kalimat bahasa Jerman itu tersusun atas subjek, kemudian diikuti dengan verben, kemudian diikuti dengan objek atau adjektif atau adverb. Jadi subjek itu adalah kata ganti orang, subjeknya yang dibicarakan dalam kalimat, kemudian verben adalah kata kerja, kemudian bisa diikuti objek, keterangan tempat, keterangan waktu, dan lain sebagainya. Untuk itu, yang pertama akan kita bahas adalah tentang subjek atau dalam bahasa Jerman disebut personal pronomen im nominatif, kata ganti orang sebagai subjek. Setelah itu, baru kita akan membahas tentang kata kerja atau verben dalam menyusun kalimat sederhana. Yang pertama adalah personal pronomen im nominatif atau kata ganti orang sebagai subjek. Kalau dalam bahasa Inggris tentu kalian sudah lebih paham kata ganti orang. Jadi, sekarang kita akan mempelajari yang bahasa Jerman. Untuk bentuk tunggal atau singular, kata ganti orang pertama dalam bahasa Indonesianya adalah saya, sedangkan dalam bahasa Jerman adalah ich. Ya, Bu Guru ulangi sekali lagi karena tadi barusan ada motor balap. Dalam bentuk tunggal atau singular, kata ganti orang pertama, saya, dalam bahasa Jerman adalah ich. Sedangkan kamu, bahasa Jermannya du. Anda, bahasa Jermannya sie. Kemudian untuk dia, ada 3 dalam bahasa Jerman. Untuk dia laki-laki, dia perempuan, sie. Kemudian dia yang memiliki artikel das atau benda yang memiliki artikel das disebut juga kategori banci, tapi bukan untuk jenis kelamin banci ya, karena manusia tidak ada yang banci, pasti jelas laki-laki atau perempuan, itu bahasa Jermannya es. Kemudian untuk bentuk jamak atau lebih dari satu atau biasa disebut plural, kata ganti orang pertama kami, bahasa Jermannya wir. Kemudian kalian, bahasa Jermannya ihr, dan mereka, bahasa Jermannya sie. Oke, jika kalian lihat di sini bentuk kata ganti orang kedua yang formal sie. Kemudian orang ketiga tunggal singular sie juga. Kemudian orang ketiga plural sie juga. Semuanya sie. Perbedaannya jika Anda diawali dengan S kapital, sedangkan untuk dia C-nya kecil, dan untuk mereka juga diawali S C dengan S kecil. Untuk kita mengetahui apakah yang dibicarakan dia atau mereka, itu nanti kalian bisa melihat dari bentuk kata kerjanya. Oke, kita langsung masuk di pembahasan yang kedua tentang kata kerja. Jika kalian membuka kamus bahasa Jerman, setiap kata kerja bahasa Jerman hampir 100% selalu diakhiri dengan akhiran en. Nah, kata kerja yang diakhiri dengan akhiran en ini disebut infinitif. Kalian bisa lihat di contoh beberapa kata kerja yang sudah Bu Guru ambil sebagai contoh. Di situ yang pertama ada wohnen. Itu diakhiri dengan en. Wohnen, kommen, spielen, lernen, und hören. Semuanya berakhiran en. Wohnen artinya bertempat tinggal, kommen berasal,
spielen, bermain, lernen, belajar, und hören, mendengarkan. Nah, kalau kalian lihat struktur kata kerja bahasa Jerman itu atau infinitif itu tersusun oleh stam plus en. Stam itu adalah bentuk dasar dari kata kerja. Nah, contohnya Ibu Guru ambil di sini kata kerja wohnen. Wohnen. Infinitif wohnen, stamnya von, kemudian akhirannya, endungannya adalah en. Jadi infinitif itu stam plus akhiran en. Itu disebut infinitif atau kata kerja dasar. Seperti yang tadi ya, wohnen, kommen, spielen, lernen, und hören. Nah, jika dibuat dalam kalimat, kata kerja yang tadi yang berakhiran en itu akan mengalami perubahan atau yang disebut dengan konjugasi. Yang mengalami perubahan hanya akhiran en-nya ya, sedangkan stamnya tadi tetap. Nah, ini adalah konjugasi kata kerja berdasarkan subjek yang ada dalam kalimat. Jadi jika dalam kalimat subjeknya ich, maka akhiran kata kerjanya tidak en lagi, berubah menjadi e. Begitu juga dengan du. Jika di dalam kalimat subjeknya adalah du atau kamu, maka kata kerja yang tadi awalnya berakhiran en, akhirannya berubah menjadi st. Sie berubah menjadi en, sie und es berakhiran t, wir berakhiran en, ihr berakhiran t, sie berakhiran en. Coba kalian perhatikan lagi, sekali lagi bisa dicatat. Jika kalian tidak ingin mengulang video ini, bisa kalian coret-coret di buku catatan kalian. Nah, perhatikan contoh kalimat berikut. Contohnya, di sini Ibu Guru mengambil kata kerja mendengarkan atau dalam bahasa Jermannya adalah hören. Hören, ya kan? Hören akhirannya en. Coba kita lihat jika dibuat dalam kalimat. Saya mendengarkan musik. Ich höre Musik. Hören, kata kerja yang awalnya mendengarkan tadi hören berubah menjadi höre ketika subjeknya ich. Ich höre Musik. Saya mendengarkan musik. Kita lihat di kalimat kedua, masih dengan kata kerja yang sama, mendengarkan. Kamu mendengarkan musik. Du hörst Musik. Du hörst Musik. Perbedaannya ada di akhirannya. Tadi kata kerja hören ketika subjeknya ich menjadi höre, ketika subjeknya du menjadi hörst. Kita lihat kalimat ketiga masih dengan kata kerja yang sama, hören atau mendengarkan. Dina mendengarkan musik. Dina hört Musik. Nah, kalian bisa lihat kan perbedaannya dari setiap kalimat dengan subjek yang berbeda, dengan kata kerja yang sama, memiliki akhiran atau endungan yang berbeda pada setiap kata kerjanya. Nah, di contoh yang berikutnya ini, Ibu menggunakan kata kerja belajar atau lernen. Kita lihat di kalimat pertama. Kami belajar bahasa Jerman. Wir lernen Deutsch. Wir lernen Deutsch. Karena di sini subjeknya wir, akhirannya en. Akhiran-akhiran ini bisa kalian lihat di tabel sebelumnya tadi ya. Kalimat kedua masih dengan kata kerja yang sama, belajar. Kalian belajar bahasa Jerman. Ihr lernt Deutsch. Ihr lernt Deutsch. Kita sudah bisa lihat perbedaannya, akhirannya karena subjeknya berbeda, maka akhiran dari kata kerjanya juga berbeda. Meskipun kita menggunakan kata kerja yang sama yaitu lernen. Nah,
Kalimat yang ketiga, mereka belajar bahasa Jerman. Sie lernen Deutsch. Mereka belajar bahasa Jerman. Nah, kalian sudah bisa lihat perbedaannya kan? Setiap kata kerja akhirannya akan berubah mengikuti subjek yang ada di dalam kalimat tersebut. Nah, sebelum kalian berlatih membuat atau menyusun kalimat dengan benar, berikut Ibu berikan satu buah contoh. Contohnya di sini ada kosakata yang masih acak, ada kata sprechen, ich, und Indonesisch. Ada kata sprechen, kata ich, dan Indonesisch. Sebelum kita susun menjadi sebuah kalimat yang benar, kita harus tahu dulu kosakata ini mana yang subjek, mana yang verben atau kata kerja, dan mana yang sebagai keterangan. Kita lihat sprechen. Sprechen di sini artinya berbicara. Ya, jika artinya berbicara, maka kata sprechen ini merupakan verben atau kata kerja. Ich sudah pasti tadi kita sudah mempelajari di awal sekali, ich ini adalah personal pronomen yang berarti saya, maka di sini saya bertindak sebagai subjek di dalam kalimat. Kemudian Indonesisch artinya bahasa Indonesia. Ini bisa kita gunakan sebagai objek atau keterangan. Maka susunan kalimat yang benar dari ketiga kosakata yang masih acak ini, dari kata sprechen, ich, Indonesisch, maka bisa kita susun menjadi ich spreche Indonesisch. Saya berbicara bahasa Indonesia. Jadi kata kerja letaknya di nomor 2 setelah subjek. Ich spreche Indonesisch. Saya berbicara bahasa Indonesia. Nah, kalian nanti akan mengerjakan 10 nomor soal dari kosakata yang masih acak. Kalian susun menjadi kalimat yang benar dan juga sertakan artinya. Nah, ini soalnya dari nomor 1 bis nomor 10. Dari nomor 1 sampai nomor 10. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya kepada ibu guru. Kalian bisa menyalin di buku, kemudian seperti biasa difoto jawabannya dan dikirimkan ke ibu. Oke, sekian pelajaran hari ini. Semoga sukses. Viel Erfolg. Danke.